Pagi sampai sekarang masih ingat saya. Serius, sampai sekarang masih ingat. Juga tadi sama Albert sama Tricia ya. Saya betul hospital itu bisa kasih kekuatan juga sebenarnya untuk dalam cerita Pak juga masih begitu. Saya jadi pikir sebenarnya banyak di antara kalian di sini itu Tuhan bawa untuk menjadi bagian daripada saya tahu kita juga ada struggle masing-masing, struggle cerita hidup masing-masing, betul ya? Apa namanya, kemudian juga struggle sebagai orang tua kepada anak, sebagai ada anak sama menantu, mertua, segala macam ya orang tua. Tetapi hari ini betul-betul bisa ada dan lain. Tadi bersama saya sama Bu Jimmy sama Dinda, dan mereka juga ada punya dan orang struggle juga ya, maksudnya bagaimana kita bisa berbuat macam jadi tidak isi model itu kan, saya tahu tidak juga banyak yang isi kan. Tapi amazed seperti saya gaya. Ya saya bilang kalau orang datang ke Makassar, seperti ini gereja nggak punya masalah. Seperti kan semua orang hidup tidak ada masalah. Sepertinya betul ya. Tapi apa yang berarti saya nyatakan kepada proyektor menunjukkan bahwa ini jemaat yang bukan akan merengek-rengek dengan masalahnya, tenggelam dan jatuh dalam masalahnya, tapi jemaat yang menghadapi masalah, overcome the problems, dan menjadi kuat dalam bumi itu luar biasa. Oke, dan saya rasa apa namanya, just listening dan dengan cerita itu betul-betul menguatkan. Orang tanya, bro kamu nggak pulang, nggak apa-apa. Justru saya masih dikuatkan dengan sepeda tadi, saya masih dikuatkan. Saya tanya lebih banyak, list lebih banyak, cerita hidup saya tadi hari saya nangis-nangis, saya udah sampai dengan cerita daripada Tricia dan Tina dari banyak habis. Dia tidak terharu pada suami dan pada yang lain. Enggak ya. Oh tidak siap. Mantap. Om, sorry, ini follow up study atau New Testament? Oh, follow up study ya? Ya, follow up study. Oh, jadi salah saya. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Ya. Maafkan saya juga. Bentar ya. Saya pindah dulu. Ini ada Bang John. Selesai. Kemarin polling. Bentar. Dokumen. So all. Tadi sudah mau apa tadi sekarang? Berdua ya? The word. The word. Reaching all the world atau? Firman. Personal Bible study. Personal Bible study mana dia? Oke. Ini yang kedua kan? Iya, yang kedua. Ini sharing bagaimana tadi? Bro, Adik. Ya, nanti dibantu. It's okay. Kita kasih. Udah, silakan. Ya. Oke, ya. Kita bagian kedua adalah bagaimana kita kasih inspirasi kepada jemaat, kepada orang kita untuk bisa membaca firman Tuhan. Waktu kita mengajar ini, pertama kita harus mengerti bahwa adalah sangat penting untuk orang bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sebagai murid kita. Dan tadi saya bilang, apa yang saya suka daripada jemaat dari spend time adalah kita boleh punya our own problem, tapi kita butuh berakar dalam firman. Kita bisa komplain kepada dunia, tapi kita memilih untuk follow jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan menurut saya itu luar biasa. Dan saya rasa kekuatan yang paling hebat adalah untuk kita fokus pada firman.
supaya kita bisa bertumbuh dan berakar dalam firman Tuhan. Ke sini dulu. Kita harus pindah-pindah. Iya, pindah screen. Boleh saya pindahin ke sini? Oke, terus ke sini. Oke, dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13, kata orang tolong baca Efesus 4 11 sampai 13. Kata orang tolong baca Efesus 4 11 sampai 13. Tolong baca. Yang baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan dan kesatuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Oke. Waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, tanpa terasa dia juga ada menunjukkan tujuan daripada kita bergereja. Anabika. Kan tidak ada waktu kita jadi murid kita melakukan keselamatan kita. Waktu kita bertobat dan jadi dari baptis, itu Roh Kudus yang ada dari kita itu adalah jaminan keselamatan kita. Nggak ada kita tidak baca Alkitab, kita lagi struggles, kemudian kita hilang keselamatan. Nggak ada begitu. Itu satu jaminan yang firm dari kita. Kecuali kita ngaji, kita lagi ceritanya. Tapi secara keselamatan kita tidak lagi mempertanyakan apakah saya mati masuk surga atau masuk neraka. The answer adalah kita yakin kita sebagai Tuhan, kita go to heaven. Tapi sekarang yang kedua adalah, jadi waktu kita bergereja, buat apa kita di gereja? Apa purpose yang kita bergereja? Udah gitu waktu kita jadi pemimpin, kita memimpin grup itu tujuannya untuk apa? Pertumbuhan kan? Iya betul, tapi apa tujuan Tuhan? Dari sini kita tahu Paulus bilang bahwa Tuhan kasih kepada jemaat, kepada kita, disebutlah ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Oke? Dikatakan untuk memperlengkapi, to equip orang-orang kudus. Jadi kita semua ada pemimpin di sini dengan giftnya kita masing-masing. Itu untuk memperlengkapi. Apa tujuan kita memperlengkapi setiap orang dari kita di sini? Dibilang adalah supaya kita mendapatkan namanya unity in faith, kesatuan dalam iman. Iman itu saja berbeda-beda kan. Ini ada level of faith yang berbeda-beda, makanya kita perlu untuk juga menjaga kesatuan, bukan kesamaan iman, tapi kesatuan iman. Ada orang imannya mungkin lagi di sini, ada di sini, tapi kita tidak jadi memandang yang rendah imannya sebagai yang lemah imannya dan lebih kuat, kita jadi bikin perbedaan. Kesatuan iman. Yang kedua adalah dia bilang dan kesatuan dalam pengetahuan akan Kristus Yesus. Jadi kalau orang jadi murid pengertiannya tentang Tuhan tidak bertambah, berarti ada yang kurang. Entah kurang dari pembimbingan kita kah, atau kurang daripada kita memberikan kesempatan orang membaca firman, orang untuk terlibat di diinspirasikan membaca firman. Baru kemudian dikatakan kedewasaan dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kalau kita baca ini selain pertumbuhan saya tidak tahu di situ, maka ada namanya faith, knowledge, dan maturity, kedewasaan. Saya tanya sekarang, kenapa orang tidak dewasa? Apakah karena faktor psikologi orang itu? The answer adalah sebenarnya enggak, karena kita tidak cinta firman Tuhan. Jadi ada banyak sekali wisdom dan firman Tuhan yang kita anggap biasanya, tapi sebenarnya itu luar biasa. Orang bilang begini, tapi kan saya dibesarkan dengan skema saya masa lalu. Saya dibesarkan dengan cara orang tua, saya besarkan saya dengan cara maki segala macam. Betul. Tapi bukankah waktu kita lahir baru, Alkitab bilang kita telah menyalibkan yang lama kan? Kita sudah salibkan lama dan kita menjadi manusia baru. Berarti kita sebenarnya adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu ke dalam kita. Makanya kemudian kalau kita masih balik pada masa lalu, di mana parenting segala macam, sebenarnya kita masih belum move on. Dan the only way untuk kita tetap grow adalah kita punya kecintaan pada firman. Oke, percaya nggak bahwa itu suara Tuhan yang punya kuasa? Kita percaya atau tidak? Kalau tidak kita anggap sebagai bahasa biasa.
Dan kemudian ya jelas orang aja biasa, segitu kira-kira hasilnya. Makanya kemudian Roma 10 dikatakan, consequently, karena itu iman bertumbuh karena pendengaran akan Injil atau kata-kata Kristus. Tidak ada iman bertumbuh tanpa membaca firman Tuhan. Tidak ada iman bertumbuh tanpa kita itu punya kesempatan meneliti tentang firman Tuhan. Karena that's the only way kita grow. Saya waktu berkorban di jemaat di Manado, kebetulan ada orang, ada bupati atau wali kota. Jadi saya mau bicara tentang reality. Saya bilang begini, betul kita itu telah dimerdekakan dan protected oleh karena kematian Kristus. Kita baca waktu Petrus menyusul 1 Petrus 1 dan 1 Petrus 1 per 3 sudah. Dia bilang kita ini telah diredeem oleh firman, oleh kebenaran firman. Problemnya adalah bahwa kan kita sudah diprotek oleh kuasa Tuhan, kan itu kata kita. Harusnya orang Kristen harusnya punya kehidupan yang lebih baik, betul. Tapi saya bilang kita pergi ke Papua, kita pergi ke Maluku, kita pergi ke Kupang, kita pergi ke Manado, kita pergi ke daerah-daerah yang kantong-kantong Kristen di mana. Kita mempertanyakan, benarkah Tuhan ada di sini? Kan betul kan? Jadi berarti ada yang something is wrong. Bahkan daerah-daerah yang dia bilang adalah tempat di mana Injil ada perda Injil, Papua Barat misalnya, itu berantakan kehidupan umatnya. Berarti ada yang salah. Dia mungkin bergereja, tapi tidak berKristus barangkali. Karena firman Tuhan tidak nyata dalam kehidupannya. Jadi iman tidak bertumbuh karena anggap firman Tuhan biasa aja. Jemaat yang baik adalah jemaat yang dibangun karena kecintaan firman Tuhan. Kita bilang pada anak kita minggu, kita bilang begini, kamu tahu bahwa dengan kamu mempelajari firman Tuhan itu menghindari kamu dari membuat keputusan yang salah dalam hidup kamu. Dalam berbisnis, dalam rumah tangga, dalam parenting. Sebenarnya firman Tuhan itu membuat kita tuh terjaga untuk keputusan yang salah. Walaupun kita tidak sempurna, tapi banyak keputusan yang besar kita bisa hindari karena firman Tuhan. Oke? Nah kemudian kalau kita baca berulang-ulang, kita menemukan apa namanya kata-kata yang menarik. Coba baca di 1 Petrus 2 Petrus 3. Kata terakhir dari Rasul Petrus. The last word dari Petrus. Ini kita, kenapa ini saya bilang gini? Karena meyakinkan mereka betapa pentingnya membaca Bible. Jelas ya? So, 2 Petrus 3, 18, ayat terakhir dari Rasul Petrus. Apa dibilang? Jadi baca. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bermula dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau kita jadi Petrus, menulis surat kepada kepada jemaat yang kita bangun, dan ingin bikin closing statement of your letter. What is the best closing statement yang dia akan sampaikan? Kira-kira apa closing, pernyataan penutup daripada surat ini? Dia bikin pertama glory of course. Segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Betul ya? Tapi dia bilang, dia kasih doa kepada kita 2 hal yang kita harus berdoa. Yang pertama adalah grow in your grace, yang bisnis karakter kita. Yang kedua, grow in your knowledge dan your understanding. Kalau kita makin lama pemahaman tentang Tuhan kita tidak bertumbuh, ada yang salah dengan kita. Makanya dasar kita selalu adalah dimulai dengan kita terus mempelajari dan membaca. Amin. Sama juga. Makanya saya bilang, ayat ini kita bisa ambil 1 atau 2 atau 3, semua juga boleh, untuk meyakinkan betapa pentingnya orang itu serius membaca buku. Bahkan harus menjadi satu keyakinan kita bahwa seluruh jemaat GKD adalah jemaat yang membaca firman. Itu harus keyakinan kita. Tak peduli usia muda, usia istrinya bisa lanjut, remaja, singles, married, anak 10, anak 9, anak 1, tidak ada anak. Everyone should love to read the word of God. Oke? Kolose 1 ayat 10. Coba kita baca. Kolose 1 9-10. Ya, silakan. Kayaknya yang punya mic kan. Ya.
Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang kita sering bilang apa adalah memberi buah kan? Betul, kita bilang berbuah kan? Betul? Ya. Kita lupa bahwa bertumbuh dalam pengertian akan firman Tuhan itu juga adalah tujuan kita di bawah Tuhan. Amin. Yang sering kita ucapkan adalah menjadi apa adalah lagu yang apa hidup ini adalah untuk berbuah, memberi buah kan, kasih impact di orang. Betul. Tapi bukan itu the only purpose. Kita harus tahu tujuan kita selain memberi buah bagi dalam kehidupan kita, tapi juga kita increasing, bertambah di dalam pengertian kita kan. Increasing in the knowledge of God. It is very important. Kalau tidak, nanti anak kita tanya apa, kita salah jawab. Orang Kristen bertanya, kita tidak bisa menjawab, nanti kita tidak punya knowledge yang baik tentang itu. So increasing in the knowledge of God. Dikatakan bahkan, untuk kita itu hidup benar sekalipun, itu through the knowledge. Dia bilang di bahasa Inggrisnya adalah kuasa yang ilahi, kuasa ilahinya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup kudus, untuk hidup saleh melalui pengenalan akan. Kita tidak bisa saleh tanpa mengerti Tuhan. Karena dia kasih kita hidup yang untuk bisa hidup benar dengan kekuatan dia, tapi through the knowledge of Him. Kalau kita tidak bertumbuh dalam pengertian akan Kristus, kita juga susah hidup benar. So, ini bukan cuma soal kewajiban baca firman Tuhan. Di dalamnya adalah bahkan hidup benar kita, kesalahan kita, itu kita dapat karena pengetahuan kita kan ini. Ini maksudnya. Jadi kenapa kita baca? Karena itu tujuan. Apa yang membuat satu gereja itu bertahan walaupun datang ke abad generasi, keluarga ganti, generasi ganti berubah? Apa yang membuat orang bertahan? Pengetahuan orang benar. Orang Yahudi, kenapa mereka bisa sustain sampai sekarang? Mereka dicerai beraikan, mereka pindah-pindah, mereka diusir, mereka segala macam. Mereka bisa bertahan selama ribuan tahun dan tetap mempertahankan keyakinan. Karena mereka disebut adalah orang-orang yang mencintai firman. Jadi hidup mereka teridentifikasi dengan firman Tuhan. Maka mereka disebut sebagai the people of the book. Itulah orang seperti orang Yahudi. The people of the book. Sebegitu mereka itu mencintai firman Tuhan. Dalam tanda kutip ya, saya nggak bilang bahwa dalam bahasa yang benar. Tapi mereka suka membaca, suka mempelajari. Makanya through generations, mereka disebut the people of the book. Orang-orang cinta firman. Makanya waktu berjalan, generasi berganti, tidak hilang, tidak identitas mereka, mereka tetap membaca firman. Ya, oke. So kemudian, kenapa orang bisa hancur? Dia bilang, Hosea 4 ayat 6, dia bilang, my people are destroyed, orang umatku binasa, karena kurang pengetahuan pada dia. My people are destroyed for lack of knowledge. Karena kamu telah menolak pengertian, saya akan menolak kamu menjadi imam. Dan kamu telah melupakan hukum Tuhan Allahmu, saya juga akan melupakan anak-anak. Katanya, ini ancaman yang berat ya kalau kita kepala keluarga. Ancaman berat ya? Berat. Kita mau nggak anak kita survive? Mau? Kita mau nggak keturunan kita diberkati? Mau. Tapi dimulai, walaupun ini prinsipnya pada orang Yahudi ya, tapi kan prinsipnya bisa kita ambil bahwa kalau kita kepala keluarga, kita harus cinta firman Tuhan. Supaya anak-anak kita juga jangan dilupakan Tuhan. Kita lupa firman Tuhan, tidak peduli firman Tuhan, konsekuensinya apa? Anak kita pun juga bisa dilupakan Tuhan. Maksudnya bukan berarti tidak amat, tapi maksudnya ada konsekuensi yang kita akan terjadi kalau kita salah dengan keputusan Tuhan. Oke, lanjut. Hosea 4 ayat 1. Dia bilang, dengarlah hai orang Israel,
saya punya perkara dengan tanah ini. Ini Tuhan bicara ini seperti orang dalam pengadilan. Tuhan menuntut bangsa Israel dalam konteks pengadilan. Pernah, siapa sih yang pernah dituntut orang? Kalau tadi dia ada cerita tentang dia hampir nabrak orang, kemudian orang nabrak, kemudian salah orang itu, tapi di bawah sampai rugi banyak banget. Ada yang pernah dituntut di pengadilan? Ada, gimana perasaannya? Karena nggak salah betul. Kalau dulu kan bukan polisi dia Iya. kan itu dulu kan ya. Ya, ya. Pasti kan perasaan betray kan, tapi pengadilan sendiri sampai menakutkan. Saya waktu kuliah, saya pernah mimpin demo pertama kali di daerah timur Indonesia. Tidak pernah ada demo sepanjang hidup kecuali saya pertama kali mimpin. Tahun 90, zaman Soeharto lagi in his power. Oke, hanya orang gila yang bikin demo tahun 90. Dan saya udah gilanya. Apa konsekuensinya? Saya itu dituntut subversi. Dan selama 1 bulan itu tiap hari diinterogasi. 1 bulan pun. Pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore. Tuntutannya subversi. Dan yang untung tidak terjadi, tidak hukuman, saya bebas. Tapi saya merasakan bagaimana 4 tentara, kemudian dengan gigi yang krok-krak, pukul meja lah, tatap mata saya melontot lah. Siapa yang dulu kan istilahnya membonceng atau apa? Menurut siapa menurut kamu? Siapa suruh kamu? Itu nggak ada. Tidak mungkin gitu yang itu. Depresi itu luar biasa. Sampai terakhir disuruh tanda tangan berita acara BAP. Saya baca BAP-nya, tuntutannya adalah subversi. Saya tidak mau tanda tangan. Mereka bilang, Bapak tanda tangan, saya tidak mau tanda tangan. Kamu tanda tangan, nggak mau saya. Pukul meja juga saya dan itu. Serius. Yang pukul meja, kamu yang dekat saya. Wah, mereka mau pukul saya nggak berani gitu kan, karena pemeriksaannya institusi dari mereka di zona ke kampus saya. Wah, itu parah banget tuh. Tapi saya bayangkan kalau harus saya tanda tangan, habis masa depan saya, habis saya. Mungkin setelah 2-3 tahun saya penjara saya. Saya ngerti, tapi kalau kita baca di sini Tuhan bilang, saya punya perkara hukum sama kamu. I have dispute dengan tanah ini. Apa perkara Tuhan sama bangsa Israel? There is no truth or mercy and no knowledge of God in the land. Tidak ada orang kenal Tuhan. Gak ada karakter mengampuni, gak ada di sini. Semua jahat semuanya. Gak ada kebenaran firman Tuhan. Gak ada kebenaran, semua bohong semuanya. Dan terakhir, kenapa bisa orang jadi tukang bisa bohong, bisa ada mercy? Karena tidak ada knowledge of God. Okay? So itulah penting berarti sampai kita punya hati yang sama dengan firman. Ini bukan kewajiban kita, tapi ini panggilan untuk kita membaca firman Tuhan dan bertumbuh dalam pengertian akan Tuhan. Amin. So why important membaca firman Tuhan? Kita harus tahu pada kita bimbing. Pertama adalah itu bagian dari. Yang kedua adalah supaya kita itu bisa menjadi layak di mata. Yang ketiga, supaya kita bisa punya godly life. Jadi salah hidup kita. Yang keempat, supaya kita tidak hancur dan destroy. Yang kelima adalah supaya kita bisa jaga hidup benar kita, godly righteousness. Dan yang keenam adalah inilah tujuan kita membangun gereja. One of the goal within the church. So the church of God, gereja Tuhan harus berisi orang-orang cinta firman. Kalau nggak bisa kita bertemu. Jelas. Makanya kenapa setiap orang harus baca firman Tuhan, kita ajarin mungkin supaya ngerti maksudnya. Oke? So inilah ajarin mereka juga simple principle in reading and understanding the Bible. Prinsip sederhana. Karena tujuannya supaya mereka baca firman Tuhan, mereka gampang mempelajari. Ada prinsip pertama supaya kita bisa gampang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Bro, kenapa Perjanjian Lama saya susah baca? Karena bro, kenapa kita nggak pada dari sahabat aja? Kenapa kita harus saling bingung kepastian? Karena Perjanjian Lama itu untuk bangsa Israel, Perjanjian Baru untuk murid-murid jadi. Perjanjian Lama untuk kerajaan secara fisik, yaitu Israel secara fisik. Perjanjian Baru untuk kerajaan secara rohani seperti Jordan. Yang sana teritorinya ada, di sini tidak ada teritori tersebut.
Kerajaan perjanjian lama itu hukumnya secara fisik, jangan makan A, jangan makan B. Betul ya? Tidak boleh sentuh A, tidak boleh sentuh B. Perjanjian lama begitu, kasih korban A, korban B. Perjanjian baru itu spiritual rules. Dalam menjaga pikiran, menjaga hati, baca firman itu spiritual rules. Perjanjian lama teritorinya kuat, bangsa Israel. Perjanjian baru menurut teritori seluruh dunia. Perjanjian lama janjinya janji fisik. Kamu akan beraplikasi berumur panjang, banyak anak, dan akan diberkati di tanah ini. Perjanjian baru adalah spiritual promises. Kamu akan diberkati Tuhan dengan sukacita dan sejahtera. Itu spiritual promises. Perjanjian lama di Yerusalem, perjanjian baru adalah tubuh kita tempel. Itu prinsip sederhana kalau kita baca kita. Oke, supaya kalau kita baca perjanjian lama, pertama kita bukan orang Israel. Jadi jangan kita anggap diri kita adalah bagian dari perjanjian. Kita bukan orang Israel. Kita ambil prinsipnya bagi kita, tapi kita bukan orang Israel. Yang baru kepada kita sebagai murid itu. Jelas contohnya. So, ada Injil. Markus, dia seorang murid, menulis kepada pembaca di kota Roma, sederhana, misalnya fokus kepada tindakan daripada Yesus, menulis secara kronologis, Yesus adalah Tuhan, dan datang dari keluarga sederhana. Itulah Markus penulis. Matius ditulis kepada murid-murid, dia adalah murid disciples, adalah apostol, dan dia adalah kepada orang Yahudi tulisannya. Makanya kalau baca di kitab Injil Matius adalah kata-kata pertama adalah ada tertulis. It is written. Dia banyak mengutip perjanjian lama. Dan kalau orang yang tidak paham perjanjian lama, sudah baca Injil Matius, pasti kesulitan memahami. Kalau orang lagi Bible study, suruh baca kitab apa? Markus. Karena Markus ditulis sederhana, mengenal Yesus dan tindakannya. Oke, dan ditulis kronologis. Lebih gampang kita pahami. Lukas sebaliknya ditulis kepada orang Yahudi, maksudnya orang Yunani, lebih educated style karena dia seorang dokter. Lukas juga ada fokus kepada poin-poin penjelasan, walaupun dia tidak kronologis, tapi fokus pada poin. Contoh misalkan di Lukas pasal 15 digabung pengajaran, domba hilang, koin hilang, anak hilang, dengan hilang, dia satu cerita digabung jadi satu, menunjukkan bahwa ada poin yang disampaikan. Oke, kadang-kadang ada kayak masa klimaksnya. Jadi kamu baca contoh misalkan domba hilang, dirham hilang, anak hilang. Pertanyaan saya adalah yang hilang yang siapa? Yang nakal kan balik, ketemu sama bapaknya. Yang hilang siapa? Kakaknya yang suruh yang hilang. Klimaksnya adalah yang tidak kelihatan. Itu maksud itu gaya bahasa daripada Lukas, very intelligent. Kemudian Yohanes ditulis kepada orang murid latar belakang Yahudi, tetapi yang sudah jadi murid lebih dari 20 tahun, 20-30 tahun. Karena itu sekitar tahun 90, kemungkinan besar bahkan 50-60 tahun sudah jadi murid. Jadi sudah lama jadi murid yang mereka struggle percaya Yesus adalah Tuhan. Makanya cara dia menjelaskan sangat alegori cara menyampaikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu kan kayak bahasa alegori. Tapi ditulis pada orang yang lagi struggle Yesus benar. Yesus adalah Tuhan. Dan gaya bahasa dia itu gaya bahasa orang yang sudah lama jadi murid. Jadi kalau kita lagi struggle hati kita tentang Tuhan, baca di Yohanes. Karena kepada kita sudah lama, all Christian. Mungkin itu caranya. Nah, prinsipnya yang pertama adalah membaca. Apa kita suruh dia baca? Bacanya paling tidak 3 kali bacanya. Ada perikop, baca, jangan sekali baca. Sekali baca, sekali baca, sekali baca. 3 kali baca. Pertama baca agak cepat, kemudian agak pelan dikit, kemudian agak lebih pelan. Itu yang pertama baca. Read the passage. Setelah itu adalah kita sekarang menulis ceritanya berdasarkan kita punya kesimpulan sendiri. Dari retold the story atau retold
Atau rewrite what we hear, what we read. Tulis ulang kita bacanya kayak gimana, kita mengerti itu apa. Oke, itu latihan sederhana. Makanya membagi bahasa dulu pada orang itu kan sangat membantu. Karena kita juga tulis apa yang kita baca. Kemudian reflect, maksudnya apa, siapa, mengapa, bagaimana, untuk kita dapat insight-nya dari cerita ini. Contoh misalnya begini, ketika Yesus berjalan dari, kemudian Yesus pergi bertemu sama perempuan dari Fenisia. Fenisia itu di daerah Tire dan Sidon. Itu di daerah Libanon. Itu kan informasi kan dia jalan dari Galilea sampai ke sana. Betul ya? Saya tanya, itu berapa jarak? Berapa jarak dari Galilea ke Tire sana? Itu lebih daripada bisa sekitar 700-800 km. Jadi jalan jauh untuk bertemu dengan perempuan Fenisia ini untuk selamatkan perempuan ini. Dia jalan jauh. Atau kita bisa bicara tentang perjalanan setelah keluaran, di mana setelah Yosua menang pertama kali, dia kan pergi ke gunung yang dia blessing dan kersing itu. Dari lokasi perkemahan mereka, itu jaraknya ada sekitar hampir 200-300 km untuk 1 hari setengah jalan, 100 km. Kalau rombongan rame-rame itu sampai 2 hari jalan. Kenapa orang jalan 2 hari hanya untuk bisa blessing dan kersing di sana? Contoh. Dan kita lebih detail bertanya dan lebih selidiki, kita bisa dapat hati orang dari cerita itu. Oke? Elia, setelah dia dikasih makan oleh Tuhan, kemudian dia bangun, dikasih makan lagi oleh Tuhan. Setelah itu dia berjalan 40 hari, 40 malam. Dia makan nggak Elia? Elia makan? Setelah itu, jawabannya tidak. Dia tidak makan selama 40 hari. Dia puasa selama 40 hari. Kan statement sederhana, tapi kan kalau kita pelajari, oke, mari kita connect. Di Alkitab siapa lagi yang berpuasa 40 hari berkembang? Musa. Kemudian, jadi Elia, Musa, Tuhan Yesus. Oke, waktu transfigurasi yang muncul siapa? Elia dan Musa. Kebetulan enggak. Ngerti maksudnya ya? Coba saya ulang lagi. Elia berjalan 40 hari. Berarti dia puasa 40 hari. Di Alkitab hanya 3 tokoh yang puasa 40 hari. Musa, Elia, Tuhan Yesus. Waktu Tuhan mengalami transfigurasi, yang muncul adalah Musa, Elia, dan Yesus bertiga. Hanya 3 orang ini yang bisa puasa 40 hari malam. Itulah sebabnya mereka muncul di sini. Oke? Dan apa tujuannya bisa dipelajari tambahan. Tapi ini contoh aja, kalau kita teliti, ada banyak hal yang luar biasa dapat. Contohnya, oke. Kemudian, tanya ke hati saya, sebutnya realign to your heart. Tanya ke hati saya. Apa isi pesan ini? Apakah tantangan? Apakah perintah? Apakah prinsip? Apakah wisdom? Apakah untuk kasih encouragement? Untuk apa saya? Firman itu untuk saya apa? Oke, saya dapat teguran, dapat perintah, dapat tantangan, dapat prinsip atau bijaksanaan, atau saya dapat encouragement dari Tuhan. Dan mungkin lagi bergumul, kita baca ayat, wah Tuhan kasih saya encouragement ya. Kan doanya Tuhan, terima kasih. Saya lagi berat baca ini. Saya percaya bahwa Engkau Allah kerja dalam cara Engkau. Saya yakin bahwa ini Engkau kasih kepada saya, firman Tuhan ini saya baca. Untuk saya dapat encouragement dari semua masalah hidup saya. Akhirnya Engkau kasih buat saya. Terima kasih bisa menjadi Bapa saya. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan banyak Kau. Ayat ini membantu saya. Bantu saya juga untuk bisa bagikan ini kepada orang lain, untuk mereka lagi mengalami tekanan. Supaya semua dari kita banyak merasakan encouragement. Enak bacanya kan? Karena kemudian respon to the message. Yang paling penting. Kalau itu adalah teguran atas dosa, maka kalau pembimbing bro, boleh kita tetap. Saya baca ayat tadi, saya rasa ada hal yang sesungguhnya. Saya tidak ada tentu. I want to confess. Oke?
lebih kepada istri, lebih kepada suami. Dan minta maaf ya tadi saya kekasar, saya kekasar, itu kan namanya kita confess. Atau kita mau sharing kayaknya, ini bisa menguatkan teman saya, bukan buat teman saya. Saya mau posting di Instagram saya, silakan. Atau untuk kita, bahkan kita menghafal ayatnya. Ini bagus, saya mau hafal ayat ini. Tulislah di kertas Yohanes berapa atau Efesus berapa, dan kita hafal, satu hari kita ulang sampai kita hafal ayat ini. Oke? Untuk kita meditasikan. Meditasi begitu Tuhan mau. Hendaklah engkau lambat, cepat mendengar, lambat berbicara, lambat menerima. Contoh saya katakan. Meditasi adalah satu hari, oke. Tuhan bilang saya harus lambat berbicara. Lebih banyak dengar lebih baik. Dan jangan cepat marah. Mungkin di jalan, ketika ada begitu, Tuhan mau saya. Itu kan namanya meditasi namanya. Ulang-ulang kita bicara ayat. Kita ulang-ulang bicara ayat kepada diri kita. Tuhan mau kamu cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat menjadi marah. Itu kita ulang-ulang sampai kita bisa jadi ngerti dan jadi internalisasikan firman. Itu namanya meditasi. Oke? Terus kemudian doakan. Jangan lupa selalu doakan akan apa yang kita baca. Tuhan, terima kasih firman Engkau. Saya belajar tentang perjalanan Musa menuju bangsa Israel. Engkau sabar banget pada bangsa ini. Dia marah-marah, dia ini. Tapi engkau selalu menunjukkan pernyataan engkau kepada bangsa. Tuhan, saya percaya engkau juga sayang kepada saya. Saya adalah umat pilihan engkau. Dan saya percaya bahwa dalam hidup saya engkau selalu terlibat dalam hidup saya. Karena enak kita doakan. Tuhan, saya punya hubungan di sini. Usaha saya Tuhan lagi ada banyak sekali. Tapi saya percaya bahwa saya ada dalam penjagaan engkau. Anak-anak saya mungkin lagi ada mereka punya struggle masing-masing. Tapi saya percaya kalau saya menjadi murid engkau janji untuk anak-anak saya juga. Mereka punya masa mereka masing-masing. Engkau pasti punya cara dengan mereka. But I trust them into your hand. Saya mempercayakan mereka dalam tangan. Berkati mereka. Sebutlah anak satu-satu. Si A, si B, si C, si D, si sebutkan nama mereka. Dan bilang, Tuhan, kalau mereka bersalah, ampun mereka. But please Tuhan, jangan biarkan mereka jauh. Biarkan mereka selalu dalam perlindungan engkau. Kan salah satu kita doakan. Berdasarkan apa kita baca. Dan our life, our spiritual life, menjadi sangat intimate sekali. Karena kita doakan. We make firman Tuhan itu kayak is applicable dalam hidup. Setelah itu kemudian selesai tutup, terima kasih. Dan jalan kita kerja keras, segala macam. Saya yakin campur tangan Tuhan akan makin kelihatan dalam hidup. Oke? Sebenarnya itu cara Tuhan bekerja membuat dia personal banget sama kita baca, kita tinggi personal Tuhan dan sebagainya. Oke? Itulah prinsip membaca Alkitab. Nah, tadi sudah saya baca, sudah saya ajarkan, ada yang literal, itu silakan nanti kita bisa belajar. Oke? Ada namanya ini belum pernah foto, silakan. Bible itu punya dua makna, satu maknanya pas seperti letter lah. Tahu bahasa letter lah ya segitu maksudnya. Ada lagi maknanya makna implikasi, ada pesan di balik pesan itu makna yang kedua. Tapi Bible cuma punya dua makna, itu makna literal, jangan membunuh, maksudnya jangan membunuh, tidak bisa putar-putar. Kemudian makna implikasinya apa? Oke, itu dua meaning. Kemudian saya belajarkan tadi, kita baca, kita bukan orang pertama, kita adalah orang ketiga. Tuhan bicara kepada bangsa Israel, kita bukan bangsa Israel, kita orang ketiga. Paulus tulis kepada Timotius, kita bukan Timotius, kita adalah orang hidup pada zaman sekarang yang mempelajari. Atau Yesus kepada murid-muridnya, kita bukan murid-murid Yesus, kita adalah orang yang memperhatikan Yesus bicara kepada kita. Itu prinsip. Jangan kita baca contoh, hendaklah kamu sehati sepikir. Kita bilang Tuhan mau saya sehati sepikir, belum. Kita bukan jemaat yang dituliskan di situ. Kita tanya, kenapa Tuhan atau kenapa Paulus bicara kepada jemaat hendaklah kamu sehati sepikir? Untuk apa tujuannya? Kita pelajari itu kalau kita
kita ngerti konteksnya, kenapa Paulus tulis begitu. Oh, karena rupanya ada seorang namanya Yunik sama Sintike, dua ibu-ibu ini sering berantem. Makanya Paulus bilang, Yunik sama Sintike, kamu berdua harus saat sepikir ya. Rupanya begitu. Oke, oh berarti Tuhan gak mau kita di gereja berselisih. Tuhan mau kita itu saat sepikir. Adakah di gereja saya ada selisihnya? Bro, saya minta maaf, saya baca firman Tuhan. Tuhan menegur satu saya jangan berselisih sama saudara. Kan itu membuat firman Tuhan itu menjadi real banget. Saya tanya, gereja jadi sangat makin bagus sudah. Kita makin bertumbuh rohani. Makin karena apa yang kita baca, kita praktekkan. Apa yang kita baca, kita praktekkan. Lama-lama ini luar biasa. Pertumbuhan rohani kita akan makin kelihatan. Kenapa orang tidak bertumbuh secara rohani? Karena dia baca firman Tuhan teori doang. Bahkan baca untuk anak bimbingnya waktu dirinya. Cocok nih sama anak bimbing saya nih. Oke, yang kedua adalah kita adalah orang keduanya. Setelah saya mengerti ini, saya tanya, apa pesan Tuhan bagi saya? Apa pesan bagi saya? Dan saya coba pulang. Contoh misalkan, ada hal kamu sia-siakan. Sekarang Tuhan lagi saya itu saya, jangan apa-apa berdebat sama orang. Tinggal, jangan apa-apa. Saya coba cari kenapa dia usul begitu yang saya mau minta. Ngerti dia punya pola pikir. Itu namanya kita jadi firman Tuhan jadi nyata begitu. Itu kita adalah orang keduanya. Sekarang saya bayangkan firman itu sekarang sudah saya ngerti sekarang itu untuk saya Tuhan. Orang ketiga adalah saya akan menyampaikan firman Tuhan itu seolah-olah setelah saya mengerti tentang hati. Setelah saya mengerti hati Tuhan atau hati Paulus pada jemaat, sekarang saya mau sampaikan itu kepada orang lain. Kamu tahu belum? Saya baca firman Paulus tulis surat, itu menegur hati saya. Saya rasa tuh ada sikap yang tidak baik yang kita menurut saya gitu. Kalau kita ketemu kita sering berdebat segala macam, kita tidak boleh begitu. Karena kita memahami hati daripada si penulis atau si pembawa pesan. Itu namanya orang pertama menyampaikan apa yang kita tahu kepada orang lain. Namanya sermonik. So pertama adalah eksegetik, kedua adalah implikasi, ketiga baru sermon. Sederhana itu baca Alkitab, sih. Baca Alkitab selalu adalah begitu cara baca. Pertama saya bukan surat itu saya. Saya baca sebagai orang ketiga saya baca. Jadi ngerti konteksnya. Setelah itu kemudian kalau saya ngerti konteksnya buat saya apa? Besok orang kedua sekarang. Setelah ngerti sekarang, ambil keputusan, ada nggak sih disampaikan kepada orang yang ambil Tuhan. Lalu itu namanya saya orang pertama. Tetapi setelah saya mengerti hatinya Tuhan, hatinya Paulus, hatinya Petrus bersama. Itu namanya sermonik. Oke? So ini contohnya tadi kita sudah pelajari. Demikian kita bisa membahas. Ini bisa di contoh pelajarinya kayak tadi kita pelajari. Tuhan akan mengutuk kamu anak-anak, bapak kepada anaknya 3 dan 4 generasi. Benarkah Tuhan ada konteks dosa asal di sini? Dosa turun ada nggak dosa turun? Orang karismatik pakai konteks ini bahwa kamu akan dosa turun kamu ada 3-4 generasi. Maka mereka praktikkan adalah doa pelepasan supaya memutuskan rantai kutukan. Tidak ada begitu. Ayat ini secara spesifik bicara tentang menyembah Tuhan yang lain. Dan kalau kita baca pada zaman dahulu, ini konteksnya sangat, ini sebenarnya bukan Tuhan hukum. Tuhan lagi bilang, itu akan dapat konsekuensi logis daripada pilihan kamu hari ini. Nih, saya sudah sharing tadi para pemimpin. Dewa orang Moab, ya, dewa-dewi orang Moab, waktu kita menyembah dewinya, disertai dengan hubungan seks secara bebas. Itu dewa orang Moab. Jadi, setelah selesai menyembah dewa itu, istri saya akan tidur sama laki-laki lain, anak saya perempuan sama laki-laki lain, anak saya laki-laki sama perempuan lain, saya juga sama perempuan lain. Katanya, kayak gimana keluarganya itu? Berantakan kan? Berapa generasi? 4-5 generasi pasti rusak. Itu maksudnya. Oke, kepada dewa orang Amon. Makanya kalau tidak mengerti konteksnya, kita pikir Tuhan hukum orang, Tuhan lagi bicara Tuhan saya ini, bahasa saya ini.
Lu hancur 45 keturunan lo bicara begini. Datang dewa orang itu bayi ditaruh kepada satu patung Molok yang itu memijal daripada terbakar. Bayi laki-laki hidup ditaruh dibakar. Yang melepuh di tangan yang ada memijal terbakar. Saya tanya, bapak mana yang dan anak dibakar dan bapaknya merasa, haleluya puji Tuhan. Kalau itu terjadi, nilai keluarga, cinta kasih itu udah nggak ada. Dia nggak punya uang, jual aja anaknya untuk kalau dapat kondisi itu kan. Kalau itu terjadi, gimana anak-anak itu sih? Gimana penderitaan dan kepahitan anaknya itu berlangsung berapa generasi? 4-5 generasi. Tuhan lagi bilang, saya ingatkan kepada kamu, pilih jalan itu. Kamu akan buat 4 generasi kamu akan menderita terima konsekuensi ini. Tuhan tidak pernah hukum mereka untuk generasi. Tuhan lagi bicara konsekuensi logis daripada tindakan mereka pada saat itu. Kenapa kita perlu minta advice saat kita berbisnis, terutama yang nilainya besar? Karena kita buat salah dalam keputusan kita, keluarga kita yang suffer. Betul atau tidak? Anak-anak kita yang suffer, makanya kita diskusi mau sampai everyone to feel okay. Baru kita decision. Supaya jangan suffer, jangan menderita keluarga kita. Itu sebenarnya contoh paralel daripada hidup kita hari ini. Saya mau investasi, ngomong sama istri, sama anak pendidik. Istri nggak mau lagi. Oh istri gua nih ngomong dulu sampai sepakat dulu, sampai sepakat. Baru kemudian kita, karena kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa konsekuensi pada anak-anak kita. Itu nafas daripada ayat ini bicara. Oke? Itu contoh. Again, Tuhan tidak berarti Tuhan Allah yang membenci 4-5 generasi dan dia lagi sayang dan dia bilang kamu akan rusak 4-5 generasi. Itu maksudnya. Oke? Menarik kan kalau kita baca begini. Ini gereja yang besar masih praktikal ini sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak baca dalam konteks yang benar. Jadi anggap bahwa ayat ini bicara tentang dosa. Dan mereka sebut dosa apa aja. Makanya mari kita memutuskan mata rantai dosa pencabulan. Karena akan 4-5 generasi. Mana ada begitu? Mana dosa pencabulan itu ketika orang 4-5 generasi mana ada. Dan konteks ini tidak bisa dosa pencabulan. Konteks ini bicara dosa menyembah Allah yang lain. Dan Allah lain itu bukan mereka sekarang. Allah zaman dahulu yang dimana disertai dengan penyembahan anak atau sacrifice anak, hubungan seks bebas. Itu yang menjadi kondem oleh hari ini. Itu contohnya. Oke? Kalau kita salah ambil konteksnya, salah juga kesimpulan kita. Makanya penting untuk kita membaca firman Tuhan. Oke? Itu saja pelajarannya tentang membaca firman Tuhan. Question, silakan. Ada ini kebetulan ini. Ada mau bertanya? Tidak ada kayaknya. Yes. Yeah. Thank you, Bapak Pendeta Franky. Sangat semangat sekali bisa melihat bagaimana Bapak sampaikan itu. Saya sangat belajar. Nah, yang saya pikir tentang itu kan tadi ada tentang bagaimana kita belajar. Sorry, maksudnya ini, kita quiet time. Nah, apakah itu bisa kita bedakan dengan kita lagi thinking Bible? Karena kalau seolah kayak gini, kalau kita kan tadi kita gali insight, kita dapatkan insight. Nah, itu seiring dengan pertumbuhan bagaimana pemahaman kita dengan Bible. Nah, tapi kalau memang kita tidak punya suatu pendalaman Alkitab untuk kita bisa lebih gali, ya kita akan stuck dengan insight yang begitu-begitu saja. Nah, saya terapkan di ya yang saya belajar selama ini. Nah, ada waktu memang kalau saya tanya itu ya insight semata gitu. Nah, mungkin hari ini saya belajar, saya satu bisa insight ini akan berbeda waktu mungkin tahun depan karena ya ada waktu penelaah Alkitab sendiri. Itu yang saya berpikir tentang. Kadang-kadang saya bedakan gitu.
kalau saya part-time, ya part-time koneksi saya dengan Tuhan. Seperti tadi kita sudah sangat sistematis belajar ya, bagaimana menerapkan itu terjadi saya kurang 3, kurang 2. Tapi apakah memang betul kita juga apakah bisa dibedakan gitu ya? Maksudnya saya punya waktu memang khusus untuk penelaah di Bible, ya, tapi itu bukan saya tidak bersatu di waktu itu. Saya merasa itu kode apa? Ya itu saat itu saya lagi cuek di lingkungan. Nah, tapi kalau di Bible itu benar kita baca knowledge ini. Kadang-kadang saya yang saya tangkap selama itu waktu orang saat itu ya gitu. Oke, terus gini. Imagine kita ini masih muda semuanya. Ada yang mudah-mudahan masih muda, ada yang boleh lah masih muda. Oke? Kalau saya kan mudah-mudahan berarti kan. Dan kemudian kita ini, let's say kita semuanya single semuanya, belum punya pasangan. Ini misal contoh. Dan kemudian Pak Pendeta, bro kayaknya saya mencari kenyataan. Nah, begitu dong, oke? Semua sudah menikah, oke? Kemudian you fall in love to someone. Let's say yang sekarang jadi istri kamu, you fall in love to him. Tapi when you fall in love to him, you don't know, kamu tidak tahu dia siapa. Cuma lihat wajah dia, cantik, kemudian kamu bilang, inilah calon istri saya. Apa harga yang harus bayar setelah menikah sama orang? Karena hanya modal, gue ketemu pertama kali, jatuh cinta, gue akan kawin dia. Apa harga yang bayar? Harganya adalah film-film Amerika. Yang hanya bahagia cuma di film. Ujungnya reality nggak begitu. Karena waktu orang memutuskan untuk bisa donasi, dia harus dikenal lebih dalam dan make decision, mengambil keputusan berdasarkan pilihan yang logis. Kenapa ada orang punya pernikahan sering bermasalah? Karena ketika dia memutuskan untuk menikah lebih kepada perasaannya yang memutuskan, bukan kayak gue menikah sama dia ini. Bukan uang, kita tidak boleh, tapi bisakah saya bahagia sama dia? Oke. Calon suami saya atau calon istri saya, dia suami terutama, dia dari keluarga biasa, dia tidak punya banyak. Tapi perhatikan dia orangnya bekerja keras, bertanggung jawab, orangnya mau menabung. Kan dari itu kita bisa bilang, nggak apa-apa. Saya menikahi dia bukan karena harta, karena saya menikahi dia karena dia orang bertanggung jawab. Dan saya yakin dalam masa depan kita saya akan tenang sama dia. Kan itu pilihan, dan itu logika. Tapi kalau dia contoh anak kaya, mabur-maburan, cewek-cewek segala macam, pesta pora, kemudian gila ini suami saya yang bagus ini. Keputusan pemilihan itu tidak masuk akal. Semua hubungan itu berdasarkan logika pemikiran. Kita nggak bisa datang ke Tuhan, nggak bisa begitu karena that's not the way Tuhan bekerja. Kita baca Mazmur sekali, itu isinya adalah tentang pengetahuan orang itu tentang Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan feeling dia, tapi dalamnya berdasarkan dia punya knowledge yang tepat. Jadi nggak bisa kayak gue ngomongkan yang sama Tuhan. Nggak bisa begitu. Karena yang beragama lain pun begitu cara mereka menyembah Tuhan mereka. Mereka ciptakan Tuhan versinya mereka. Tapi Tuhan versi Alkitab yang benar ini, dia hanya mau kita sembah dia berdasarkan pengetahuan. Makanya selalu kita adalah baca. Dan sebenarnya musim itu kan, saya nggak bilang bahwa itu gampang. Karena kita semua punya beda-beda. Tapi menulis ulang apa yang kita baca kan bukan kayak bikin resume, summary apa yang kita baca. Contoh, Sakeus dengan Tuhan Yesus. Betul kan? Kalau kita baca, bisa cerita lagi. Cerita Sakeus, bisa kok. Yesus lagi jalan ke Yeriko. Ada seorang namanya Sakeus, dia seorang kaum mencuri. Dan waktu dia dengar Yesus ada, dia lari-lari mendahului semua orang. Tapi badan dia pendek. Tapi dia berlari mendahului semua orang. Dan ketika dia tidak ketemu, dia naik ke mana dia pendek, dia naik ke pohon dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang, Sakeus, saya mau tinggal dengan kamu. Oke, itu ceritanya kan? Sederhana kan? Sekarang coba imajinasi sekarang. Oke. Orang apa? Berlari dari antara orang banyak. Dia kan kaya kan? Dan dia lari dan dia harus semua. Tapi dia juga nggak lihat. Dia naik ke pohon. Segila-gila kita senolak-nolaknya kamu. Mau kan naik pohon untuk ketemu orang? Mau kan? Senolak-nolaknya kita. Ayo, mau. Naik pohon. Belum Ricky naik pohon. Lihat dia. Belum naik pohon. Senolak-nolaknya kita kan tak mungkin kita begitu kan.
Betul atau tidak? Tapi Zakheus dia menanya, apa hati dia yang kita mau belajar? Nah itu cerita sederhana, tapi yang kita mau rekonstruksinya sampai kayak, wah, kenapa Tuhan bilang saya mau tinggal dulu, saya mau singgah dulu? Karena dia betul mau cari Tuhan. Dia tidak tahu, dia mengalahkan rasa malu dia. Nah itulah yang jadi pesan buat saya apa? Tuhan tidak mau saya malu. Tuhan mau saya sungguh-sungguh. Kan itu pesannya kan? Kita doa Tuhan. Saya baca firman Tuhan kemarin. Saya senang dari Zakheus. Hati dia begini, tolong hati saya bisa seperti dia. Kan itu jadi kita doa pun. Feeling kita jalan karena logis. Bukan feeling kita jalan karena kosong pikiran kita. Jadinya kita mulai diam. Tuhan, mulai kosong, belum. Tidak ada meaning doanya jadi. Mungkin saya bisa tahu orang berdoa itu karena dia baca firman. Kita bisa rasa. Bukan berarti doanya jelek, bukan. Tapi ya biasanya doa biasa aja. Dan kemarin saya ajarkan kepada pemimpin, ini doa yang kita doakan. Tuhan, makasih Tuhan dari ini saya memakan Tuhan. Makasih makanan ini Tuhan. Supaya saya bisa diberkati oleh Tuhan. Dan berikan dan berkatilah tangan-tangan yang menyelamatkan ini Tuhan. Dan berikan kau Tuhan, berikan kehidupan Tuhan. Untuk mereka dapatkan berkat Tuhan. Makasih Tuhan, dan kamu berdoa Yesus. Berapa kata Tuhan dalam doa ini? Ada berapa kata Tuhan dalam doa ini? Untuk kuasa apa ya? Saya ini enggak. Tuhan nama Tuhan bukan nggak penting. Berarti maksud ada lagi begini. Contohnya, karena juga sekali saya exit dalam berdoa. Tuhan, saya ketemu sama Bro Jimmy Tuhan. Mana Bro Jimmy ini Tuhan dia ada struggle Tuhan. Waktu dia bicara kepada saya ini Tuhan, saya bicara saya gini tuh. Nah, waktu saya ngomong dia segini Tuhan, saya coba gini Tuhan. Saya tanya, emang Tuhan bodoh apa nggak ngerti dia punya? Emang Tuhan nggak tahu. Maka Tuhan bilang berdoalah karena Tuhan itu sudah tahu apa yang kamu doakan. Berdoalah jangan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Yang berdoa seolah-olah Tuhan tidak tahu kau maunya apa. Tapi kita juga tahu berdoa kan. Tuhan tahu nggak kita punya kebutuhan. Tahu. Tuhan tahu kita punya kekhawatiran. Tahu. Tapi dia suruh kita berdoa juga kan. Ya ada orang yang bilang Tuhan. Tahu kan apa yang saya mau? Mana? Itu bapak yang baik kan? Tahu kan bisa Tuhan. Kan nggak begitu juga kan? Oh iya. Nih, Tuhan. Engkau tahu bulan saya. Engkau tahu hati saya. Engkau tahu, ini contoh bapak dong. Engkau tahu saya sangat mengasihi anak-anak saya. You know I love my children. You know saya mau sacrifice everything bagi mereka. Tapi kau juga tahu bahwa saya buat salah banyak. Ada saat saya salah raise mereka. Tuhan tolong supaya jangan yang salah saya yang singgah di pikiran mereka. Tapi cinta saya, sayang saya singgah di hati mereka. Kan itu doanya enak kan? Itu betul yang Tuhan tahu. That's what you want. Yang kita mau apa? Ayo sebagai ibu dengan anak-anak kita. Salah bicara kita kan kita nggak mau mereka simpan itu kan. Yang kita mau mereka simpan adalah sayang dan cinta kita. That's what we want. Itu poinnya begitu. Itu contoh. Oke? Dan begitu kan kita doa sama Tuhan itu sangat penting banget. Dan the way kita mengerti Tuhan itu aduh luar biasa. Oke? Itu kira-kira. So, bedakan antara feeling without knowledge dan feeling because of the knowledge. Saya tadi dengar cerita dari Bro Sistri sama Bro Calvin. Karena kan sama Calvin sama aja loh. Satu gaya-gaya Inggris-Inggrisan, satu gaya-gaya Jerman-Jerman. Mungkin kita dengar cerita mereka. Saya capek sebenarnya. Tapi saya terus tanya, kamu ini bagaimana? I want to know. Dan sebab kita saya tadi mereka kayak, wah, luar biasa loh. Orang bocor bukan. Saya cerita mereka, saya senang kalau saya doain mereka nanti kalau saya di rumah. Saya pasti punya certain feeling dengan mereka. Terhadap mereka kayak, wah Tuhan, I hear the story ya. Itu amazing kan.
Tapi kalau saya cuma tahu mereka begitu ya Tuhan, saya doakan buat mereka, amin, selesai. Saya spend time dengan Sis Diana sama Bro Hadi, kasih cerita mereka punya sesuatu. Waktu kita doa, kita juga ngerti kekhawatiran mereka, kegundahan hati mereka. Kita doakan dari sepanjang ini, kita juga ngerti mereka punya kegundahan hati mereka. Saudara kita doa, kita ada certain feeling yang kita taruh dalam doa itu, because we know them. Sama kalau kita doa tidak kenal Tuhan, kita jadi doa yang average. Kalau misalnya kita kenal dia, doa kita pun menjadi intimate. Itu maksudnya. Oke, of course the insight pun kita cari. Insight kan sebenarnya adalah supaya kita bisa ngerti konteks aslinya apa. Dan buat saya apa, itu kan sebenarnya insight. Oke, tapi jangan lupa bahwa baca itu selalu berjuang baca terus. Amin. Thank you for the question. Thank you. Masih boleh. Pak, tanya Bro Jimmy, boleh? Boleh lagi ya? Oke, silakan. Boleh. Kan personal Bible study kita. Nah ini kan yang kita sering study orang juga, kita kan mau apa yang kita hidupi mereka. Nah kira-kira bagaimana mau, ini kan personal Bible study kita yang sudah disciple gitu. Ya. Ini kan sudah coaching, ini kan sebenarnya sudah coaching orang. Kan kita harus ajar orang cara bacanya, ini kan sudah coaching. Tapi kita yang pertama kan ada dua bagian kan. Bagian pertama adalah mengapa kita melakukan. Yang ini adalah bagaimana kita melakukan. Kan dua bagian besar. Kenapa tadi pertama kita bilang tujuannya apa, kenapa ada orang, karena kita lihat sudah pentingnya, gunanya firman Tuhan bagi dia pribadi. Dan sekarang kedua adalah bagaimana dia membaca dan itu kira-kira dua bagian itu. Oke? Jadi ini bagian dipakai untuk pembimbingan sebenarnya. Pembimbingan kepada orang yang baru jadi murid. Ya, itu. Oke? Nanti banyak, saya kasih tahu terjemahannya. Mohon maaf, yang bahasa Indonesia juga ada, cuma saya malas carinya. Yang ada dalam satu paket lengkap waktu kita ngajar kepada jemaat di Vietnam. Makanya saya grouping dalam satu grup, dan juga kita kasih kepada jemaat yang di Malaysia. Maka saya paketin. Oke, tapi dalam bahasa Inggris, mohon maaf. Nanti bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada lagi? Yes, bro. Thank you, bro ya. Ya. Di mewakili gitu ya, agak fix ya. Dari satu sisi saya jadi mungkin dari was-was dengan apa yang saya sharing, ajarkan ke orang dalam Bible study. Jangan sampai saya salah ajar, jangan sampai orang-orang yang dekat saya pun juga malah jadi susah gitu kan. Nah tapi itu sini juga ketika tahu banyak ya, tahu ini nih yang benar, inilah yang benar ya, muncul hati yang judging dan malah wah berarti gereja sana itu wah salah banget tuh ya, mau membenarkan. Nah, mungkin boleh bantu sikap hati yang mana yang seperti itu? Saya rasa dua-duanya nggak salah. Mengetahui kebenaran kan jadi kita jadi tahu mana gelap, mana terang. Karena gampang kan. Kita jadi punya boundaries batasan, mana yang kita, mana yang putih. Itu lebih bagus daripada kita abu-abu aja, yang benar yang mana ya, enggak. Sekarang dengan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, bukan berarti bahwa sikap kita jadi arogan. Itu yang paling penting. Karena dengan mengetahui kan kita jadi minta wisdomnya Tuhan. Nah, itu yang saya bilang. Makanya pada bagian kedua adalah doa yang kedua untuk make sense semuanya. Tuhan, setelah saya baca ini Tuhan, saya jadi ngerti. Bukan karena saya pengen menghakimi orang. Tuhan tahu hati saya tidak bagus gitu. Tapi jadi ngerti gereja yang itu, gereja yang sesungguhnya itu apa. Betul kan? Tapi Tuhan bantu saya supaya saya tidak menjadi self-righteous. Ketemu orang asal, menegur orang, masuk menghakimi orang. Tapi bantu saya untuk bisa punya wisdom membantu mereka. Dan setiap kali saya bertemu sama orang itu Tuhan, ajari saya dari roh kamu. Masih bisa menemukan momen tepat untuk membicarakan dia. Jadi kita ketemu orang itu juga hati-hati, tidak asalkan oke, so the feeling juga benar, nggak salah, tapi selalu berdoa meminta wisdom itu. Itu kira-kira. Dan Tuhan kasih kita wisdom, dan pasti kasih kita wisdom. Oke, you're welcome.
Thank you, bro. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan saya kembalikan kepada Pak Ben. Oke, kita berikan applause dulu dong. Saya. Thank you so much Om Reki. Luar biasa kita diperlengkapi pagi, siang, sore, dan malam. Ya, yang saya paling sangat terbantu tadi adalah betul bahwa knowledge with feeling with the right knowledge itu yang Tuhan mau. Sehat. Tapi feeling tanpa pengetahuan yang benar itu membinasakan kadang-kadang. Makanya itu yang membuat kita melihat Tuhan jadi feeling kita itu takut yang salah dengan Tuhan kadang-kadang. Nah, itu yang membuat itu sangat membantu banget sih. Thank you so much. Oke, sudah ini ya, kayaknya sudah capek banget juga. Jadi ya kita butuh istirahat dulu ya kayaknya ya. Oke, kita tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, thank you untuk malam ini. Kami sangat bersyukur kalau kami bisa bersama-sama bisa melihat bagaimana luar biasanya firman Engkau, Tuhan. Dan bahkan di dalam firman Engkau kami bisa menemukan pribadi Engkau yang jauh dan jauh, Tuhan, lebih dalam yang kami bahkan sebelumnya tidak memahami. Dan semua itu hanya